Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah memperingati nuzulul Quran pas hataman Quran, pas pengambilan sanad bay. Ini istimewa sekali karena nggak bisa disetting kecuali hanya Allah yang mentakdirkan, dipaskan sama Allah. Ini nggak ketepaan, pasti ini istimewa. Ini hadiah yang istimewa bagi kita semuanya, pondok kita. Ada yang khatam Quran pas malam nuzulul Quran, maka ini istimewa. Ini gak ketepaan ya, jadi jangan bilang ini kebetulan. Semua sering sama Allah. Bersyukur kepada Allah, kalian semuanya dijadikan oleh Allah ahlul Quran. Kita bersyukur orang yang menghabiskan waktunya untuk Al-Quran. Orang banyak punya cerita pekerjaannya, cerita masa lalunya, cerita temannya, cerita kampungnya, cerita perjuangan hidupnya, cerita dia lepas dari masalahnya. Kalian semua dipilih sama Allah punya cerita menghabiskan waktu untuk Al-Quran. Maka ini istimewa sekali. Kalian akan terkenang seumur hidup sampai mati. Kalian hidup di dunia sekali ada kenangan menghabiskan waktu, masa, usia, pikiran, tenaga untuk Al-Quran. Ini istimewa sekali. Maka ini enggak sembarangan, harus kita syukuri kepada Allah. Banyak orang yang banyak baca buku, baca cerita, banyak novel dibaca, banyak pemikiran orang dibaca. Ya kita baca tidak ada masalah. Tapi sungguh semua bacaan itu tercampur dengan pikiran manusia, tercampur dengan hati manusia, tercampur dengan nafsu manusia, tercampur dengan syahwat manusia, tercampur dengan pikirannya dia, keadaan dia, rasa hatinya. Tapi Al-Quran satu-satunya kalam firman, kalimat, ucapan, tulisan yang tidak tercampur sedikit pun dari manusia. Maka sungguh beruntung orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka Al-Quran tidak heran tidak pernah bosan dibaca. Al-Quran akan menjadi hiburan orang yang hatinya baik, dan akan menjadi obat bagi hati yang belum baik. Maka Al-Quran selalu menjadi solusi dalam setiap keadaan. Maka bersyukur kita ini dikasih Allah takdir menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Semua kenangan, ucapan, tulisan, hafalan, bacaan akan hilang kalau sudah tua, kalau sudah menua. Yang guru gak ngajar mata kuliahnya, mata pelajaran sudah gak mikir lagi itu. Tapi kalau Quran siapapun akan dibaca, mulai kecil sampai tua, sampai pikun, bahkan sampai mati dibaca Quran. Bahkan sampai di surga dibaca oleh Al-Quran oleh ahlinya. Quran itu dibaca dari mulai anak kecil TPQ sampai mati di kuburan juga, dan sampai ketika di surga, ketika sudah di surganya Allah. Iqra warattil wartaqi kama kunta turatul fid dunya. Jadi satu bacaan yang murni tidak terkontaminasi oleh apapun adalah Al-Quran. Maka sangat beruntung kamu menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Sangat beruntung kita ini bisa membaca Al-Quran. Lisan kita ini sudah banyak ngomong gak karu-karuan, menyakiti orang, berbohong, ngarang cerita, atau mungkin tertawa terbahak-bahak. Tapi lisan kita masih kesempatan untuk baca Quran. Ini istimewa ini. Maka yang kita kenang kebaikan adalah lisan apa? Lisan yang membaca Al-Quran, terkenang kebaikannya. Kita susah ya, belajar makhrajnya, mungkin belajar lagunya, belajar fasihnya. Oh, itu istimewa itu. Gak akan terlupakan. Ucapan, kalimat, sentuhan hati dan ucapan yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh kata-kata. Maka beruntunglah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, cinta Al-Quran. Tidak akan pernah bosan Quran dibaca. Dan sampai kapanpun akan dibaca. Dan orang akan mencari bacaan Quran. Kalau sudah terbiasa baca Quran sejak muda. Quran adalah pemberian. Maka nggak akan bisa dikasih kepada orang yang leha-leha saja. Allah mau melihat kesungguhan kita. Malas pasti, berat iya, capek pasti, ngelawan nafsu ya mesti. Tapi semua itu akan menjadi ringan, mudah kalau kita melihat keistimewaan, keagungan Al-Quran. Bahkan syafaat tertinggi adalah syafaat Quran. Ulama, sebagian besar ulama mengatakan syafaat tertinggi Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah. Selebihnya makhluk. Satu-satunya yang bersentuhan langsung antara hamba dengan Allah adalah ketika membaca Al-Quran. Langsung dengan Allah. Karena Al-Quran minallah, kalamullah. Dan kamu baca langsung dengan Allah, langsung tanpa perantara. Salat iya. Salat dibaca Fatihah Quran kan. Maka sesungguhnya Quran adalah sesuatu yang
kita menghubungkan langsung dengan Allah. Maka man arada an yatakallama ma Allah falyaqra al-Qur'an. Siapa yang mau ngomong sama Allah, dialog sama Allah, curhat sama Allah, baca Quran. Bahkan Allah menjamin, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Siapa orang yang sibuk baca Quran sampai lupa minta, lupa doa. Sama zikir, disibukkan zikir sama baca Quran aja. Aku u'ti afdhala ma u'ti sa'ilin. Saya akan ngasih lebih baik dari apa yang aku kasih pada orang yang minta. Orang ahli Quran enggak usah minta, kerentek tek tek jadi semua. Dung Allah mah penting harus ya, tapi orang ahli Quran tuh ngerentek tok sudah terjadi. Karena Allah akan ngasih lebih baik daripada orang yang dikasih dengan meminta. Sibukkan hatimu dengan Quran, harimu dengan Quran, enggak usah minta, Allah pasti cukupi, pasti cukupi. Kalimat ini diulang-ulang terus-menerus dan terus diulang-ulang karena ini bukan pembodohan, bukan kebohongan, karena ini kenyataan. Maka jangan sampai kita nggak mendapat bagian dari kenikmatan Al-Quran. Bahkan api neraka yang kita takutkan panasnya itu akan menjadi dingin kalau kita baca Quran. Dan itu sudah dibaca dalam Syekh Al-Busi dalam Qasidah Burdahnya yang terkenal sampai seluruh dunia yang baca, sampai sekarang di dunia dibaca. Sejak diciptakan sampai sekarang dibaca. Karena kebenarannya juga. Gimana? Intasluha haifatan min harrina dilawza. Jika kamu baca Quran karena takut panasnya api neraka, fa atfa'ta harralaza min wirdiha asyibani. Maka sungguh kamu akan memadamkan api neraka karena dinginnya Al-Quran yang sejuk seperti salju loh gitu. Neraka itu dingin kalau kena Quran. Ini kan qasidah. Hadisnya apa? Lau kanal Qur'anu fi ihabin. Wa fi riwayah lau ju'ilal Qur'anu fi ihabin. Andaikan Quran di sebuah kulit, ma massat hunar, gak akan tersentuh api neraka. Jadi panasnya neraka itu yang kita takutkan bersama itu dingin dengan Quran. Maka kalau takut neraka baca Quran. Takut neraka baca Quran, baca Quran, dingin nerakanya. Pasti. Yang nggak pasti itu kita bisa nggak baca Qurannya nggak pasti, ya itu. Kalau Quran dingin pasti, yang nggak pasti kita bisa nggak baca Quran. Itu saja sebenarnya. Maka perjuangkan Quran. Setiap hari harus dibaca Quran. Diusahakan ngantuk-ngantuk dilawan. Belum baca Quran tidur harus baca Quran dulu. Sempatkan waktu ngantuk melek perjuangan saya Allah di dunia. Nggak lama di dunia, sebentar lagi mati. Surga selamanya. Akhirat selamanya. Akan ada waktunya, semua nafas akan terhenti pada waktunya. Kenikmatan dunia tidak ada lagi artinya. Semua cerita akhirat akan menjadi nyata. Angan-angan kita sudah sia-sia, hampa. Yang ada hanya kenyataan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita bawa besok? Quran menjamin kebahagiaan, keselamatan. Tidak ada khilaf di dalamnya. Maka jangan sampai kita meremehkan Quran, maka kita akan diremehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Dalam syairnya beliau dilanjutkan lagi, ka'annahal haudu tabiyaddul wujuhu bihi. Quran itu ibarat lautan sungai yang mana airnya itu bisa membuat putih minal usati wa qad ja'uhu kal humami, yang bisa membuat putih wajah orang ahli maksiat yang telah datang kepada Allah dengan wajah penuh arang. Wajah kita yang hitam, hati kita yang penuh dengan penyakitnya akan sirna hilang dengan usapan air Al-Quran. Maka jangan sampai kita itu meremehkan Quran. Sungguh kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, nggak bisa disampaikan, dan apapun akan kita korbankan untuk mendapatkan bahagia nikmat menjadi orang ahlul Quran. Jual mobil hafal Quran, jual aja. Tapi siapa yang bisa menjamin jual mobil hafal Quran? Nggak ada bisa jamin. Karena nggak ada bisa orang saya jual hafal Quran, nggak ada yang jualan hafal Quran. Jualan Quran banyak, jualan hafalannya aja nggak ada. Maka ini hal yang mahal. Kalau mahal nggak ada yang dijual, harus diusahakan. Nah kita masuk usahakan. Nggak hafal nggak penting. Yang penting sudah baca Quran, sudah berusaha untuk mendekati Al-Quran. Man saru ala darbi wasol. Siapa yang berjalan menuju suatu cita-cita pasti akan sampai. Kalau nggak dia anaknya, kalau nggak anaknya cucunya, pasti nggak akan nggak. Maka perjuangan kita harus kita tunjukkan kepada Allah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat yang sudah besar yang Allah berikan kepada kita. Al-Quran ma'dabatullah. Quran adalah hidangannya Allah. Jangan sampai kita nggak mencicipi hidangan itu. Maka yang sudah jadi hafal Quran, kita berjuang untuk meneruskannya, mengajarkannya. Kalau sudah cinta Quran, mengajarkan sedikit pun nggak mengharap bayaran. Malah malu malahan kita itu.
Jangan sampai ngajar Quran berani piro, aduh malu kita. Nih Quran itu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apa saja. Nggak bisa dibayangkan. Kalau dengan keikhlasan kita merasakannya, maka minta bayaran itu aneh sebenarnya. Karena gimana kebaikan itu dibayar? Seperti aku cinta kepadamu tak bayar karena aku cinta sama saya, kan nggak bisa. Malu kan? Aku cinta sama kamu, ya tak bayar kamu cinta sama saya, kan malu kita dibayar dengan cinta kita yang tulus. Maka dari itu Quran adalah satu-satunya kalamullah yang Allah hadirkan kepada hambanya sebagai media untuk berhubungan dengan Allah langsung. Maka nikmatilah Quran, bacalah Quran, dengarkan Quran setiap hari, harus, nggak boleh tidak. Maka kamu akan menjadi golongan ahlul Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab.